Pak, bisa dijelasin tentang penampilan tari Paresean yang ditampilkan di Desa Wisata Sade ini? Jadi tari Paresean ini bisa dikatakan salah satu cara kita mencari cikal bakal kan, mana yang layak dijadikan prajurit seandainya zaman kerajaan ya. Tapi kalau sekarang kan sudah kita menjadi Indonesia kan, sudah enggak kerajaan. Jadi tari Prese ini kalau dulu latihannya itu pakai tameng dari kulit kambing atau sapi, terus memukulnya pakai rota. Nah, itu dengan tujuan seperti yang saya katakan tadi, untuk mencari cikal bakal mana yang layak dijadikan prajurit. Nah, tapi sisi positifnya Paresean ini, walaupun kita bertarung sampai mati, tidak menaruh dendam atau tidak marah, karena ini adalah memang tradisi dari leluhur yang secara turun-temurun. Nah, kalau mengenai latihan, ya paling kita sama-sama kawan dulu. Ya enggak apa-apa kita kena, bahkan sampai berdarah enggak apa-apa. Itu namanya tahap latihan-latihan. Nanti dengan sering kita berlatih, semakin banyak kita tahu, saling baca pikiran kan, kelemahan musuh apa segala macam. Tapi yang paling penting, yang pertama kalau menurut saya, yaitu ketenangan dulu yang harus kita miliki. Mental yang kuat, selalu tenang, dan walaupun musuh kita misalnya dia sepertinya mengejek kita atau mengolok-olok kita, tapi jangan sampai terpancing emosi kita, karena itu akan menghilangkan konsentrasi kita untuk melawan musuh. Sehingga tari Paresean ini pertama adalah ketenangan, mental yang kuat, terus kemudian kecepatan untuk memukul lawan, kecepatan. Dan kita harus selalu mata jangan sampai tertutup dengan tameng itu yang dari kulit kambing atau sapi. Saya rasa itu. Nah, kalau dengan mantra ini ada sih pakai mantra. Ya kalau itu kan bukan ranah kita, itu kan tentang kekuasaan Tuhan. Siapa yang dikabulkan mantranya atau doanya, itulah yang kelihatannya menang kan. Berarti ada mantranya juga, Pak? Ada, untuk ya itu doa sih sebenarnya. Oke, ada kalau doa bahasa khusus. agama doa. Tapi kalau bahasa Sasak kami menyebutnya mantra. Itu untuk kepedean diri. Jadi dengan kita punya doa atau mantra, kita semakin pede, dan memang harus kita memiliki mental yang optimis kan, dan merasa kita pasti menang. Walaupun kita tidak tahu nanti kenyataan di lapangan, tapi harus itu yang kita miliki. Oke. Pak, itu kan ditampilkan di Desa Sade ini, itu untuk mempertahankan budaya atau memang tari ini masih ada loh gitu? Itu gimana, Pak? Kalau ini akan tetap dipertahankan, karena ini adalah bisa dikatakan budaya, tapi memiliki sejarah tersendiri. Artinya di tari Paresean inilah untuk mengetahui kemampuan kita, kekuatan kita. Jadi dengan melalui Paresean ini baru mengetahui siapa diri kita itu sebenarnya kalau dalam bertarung. Karena kalau di lain Paresean ini ada dendam, itu masalah berkecamuk, masalah semakin besar. Tapi kalau kita lewat Paresean ini, walaupun kita sampai mati tidak ada masalah. Disitulah bagusnya aturan-aturan yang ada di pokoknya kalau Pulau Lombok ini memang suku Sasak semua. Jadi punya tari Paresean semua. Seperti di setiap daerah bisa dikatakan tari perang lah, seperti itu. Berarti kalau dulu ini sampai mati dulu? Ya. Ada juga? Ada yang sampai mati. Oke. Tapi tidak ada masalah, tidak naruh dendam. Karena memang itu adalah semacam kesepakatan bersama untuk kita memahami bahwa tujuan kita itu adalah untuk mencari cikal bakal yang mana layak dijadikan prajurit lah. Kalau yang sekarang ya dijadikan untuk
ya untuk pertahanan biar tidak punah kan tradisi yang ada dari leluhur kita. Kemudian perselisihan ini ditampilkan di sini kapan saja, Pak? Kapan saja ada yang pesan gitu. Mau 2 orang yang pesan kita tampil. Maksudnya pesan di Ya misalnya ada tamu, oh aku mau melihat Oke. peragakan tari perselisihan, langsung. itu ada tarifnya khusus misalnya gitu, Pak? Ya Sekarang? ada sih, sebesar 300. Oh, itu yang untuk Ya, saat yang ini. sekarang. Oke. Tapi lebih kepada sukarela. Oke, iya. Nah, bagi Bapak sendiri nih, di situasi modernisasi saat ini dan tetap mempertahankan perselisihan ini dan mempertahankan budaya leluhur bahkan dulu di Desa Wisata Sade ini, kedepannya harapan dari Bapak gimana, Pak? Kalau harapan dari saya ya semakin dilestarikan terus. Tapi ini saya rasa sekarang malah semakin semarak. Kan coba lihat di YouTube, ada istilah perselisihan ombak tenang, angin halus, aling dharma, kan istilah-istilahnya itu. Sama dengan kayak kalau di Jawa tuh Jaka Tingkir, Jaka Tarub, seperti itulah. Nama samaran lah. Pak, untuk sasarannya apa, Pak? Kan tadi ada tameng, kemudian ada rotan. Sasarannya Jadi apa, kalau Pak? secara penilaian nilai, kalau kena kepala sampai bocor itu nilainya 100%, kalah udah. Mau tidak mau dia dikatakan kategori Kalah. KO. KO, oke. Ya, KO. Kalau kena Badan. sebelah dada depan itu nilainya 75. Nah kalau di samping ini 50. Tapi ada batasannya, harus sampai atas pusar. Oh, Kalau Di bawah? kena bawah pusar itu tidak dikasih nilai. Itu pelanggaran. Tapi yang namanya kalau sedang bermain kan kadang-kadang terpancing emosi, sudah merasa kalah, apapun yang kena. Tapi yang penting ada aturannya. Memukul itu ukuran samping itu harus atas pusar. Kalau dari atas ke bawah terserah. Apapun yang kena, yang penting rotannya itu datang dari arah atas. Memukulnya. Itu enggak masalah. Tapi kalau sengaja memukul paha atau betis, itu menjadi masalah. Itulah kenapa ada 2 wasit di sini. Ya. Ada 2 wasit untuk Jadi mengamati. wasit ini untuk istilahnya sebagai, kalau bahasa anunya tuh tukang adu, dia pepadu. Oh, tukang adu. Ada Oke. wasit yang satu, seharusnya ada wasit satu lagi untuk mengatur permainan perselisihan. Berarti ada 3 wasit. Iya, 3 Oke. wasit. 2 tukang adu maksudnya. Iya. 2 tukang adu, 1 wasit. Bisa dikatakan provokatornya. Oh, bro. Oh, iya. Oh, mereka Jadi, provokator. Oke. Si Pekembar namanya. Nah, si Pekembar ini selalu memberikan motivasi, semangat kepada yang sedang berlaga untuk biar dia tenang dan dia tidak takut melawan musuhnya. Oh, bukan mencari titik lemah gitu ya, Iya. tapi nyari ngasih Iya, motivasi. Kita kasih Oke. support. Oh, Ah. begini caranya, kalau begitu, begini cara menghadapinya. Seperti Oh, iya. Jadi kita ya Pengamat pengamat. tentunya ya. Oke. sama dengan kesebelasan bola kan ada Manajernya, pelatih gitu Iya, ya. Oke. pelatih. Pertanyaan saya terakhir nih, Pak. Ya. Untuk atlet tadi, mereka supaya cepat mahir itu butuh berapa lama, Pak, latihan? Apa ada latihan khusus gitu? Di sanggar misalkan? Kita tetap setiap pagi untuk lari kan. Nah, baru di pentas tetap ada latihan. Hmm. Ada yang memang kalau memang sudah bakat ya, namanya bakat, itu timbul atau datang tumbuh sendiri, itu enggak perlu diajarin. Ya bukan saya menyombongkan diri ya kayak saya. Jadi enggak pernah belajar, sudah di dalam itu Iya. sudah ada di jiwa untuk begini. Bahkan kita sengaja untuk buka biar dia pukul kepala. Jadi kita saling pancing lah, saling mencari titik kelemahannya. Oke. Ada yang melalui latihan-latihan prosesnya, dan ada yang memang sudah Bakal ada dalam terlahir diri. dari dalam apa ya, dari kecil Sudah gitu. memang bakat anak seperti Tapi- menjadi seorang perselisihan. Keluar pernah
tampil juga Pak? Diundang misalkan? Iya, tampil. Sering ya? Kalau ada undangan tampil. Oke.